Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hala Nafiah. Saya adalah dosen dari Prodi Sarjana Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse Universitas Muhammadiyah Pekajangan, Pekalongan. Saya adalah dosen yang mengampu mata kuliah Keperawatan Kesehatan Jiwa 2, di mana mata kuliah ini adalah mata kuliah yang diambil di semester 5 dengan besaran bobot SKS 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktek klinik. Mata kuliah ini saya ampu bersama dengan tim. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah lanjutan dari Keperawatan Kesehatan Jiwa 1, di mana di dalam mata kuliah ini dibahas tentang asuhan keperawatan jiwa pada pasien dengan gangguan. Recovery dari gangguan jiwa dengan pendekatan holistik dan person-centered care merupakan fokus dalam mata kuliah ini, termasuk hubungan terapeutik secara individu dan dalam konteks keluarga, serta penerapan terapi modalitas. Di dalam mata kuliah ini juga membahas asuhan keperawatan kesehatan jiwa pada pasien dengan resiko ataupun pada kelompok khusus. Dari mata kuliah ini, kemampuan yang diharapkan pada mahasiswa antara lain mahasiswa mampu melakukan asuhan keperawatan kesehatan jiwa dengan gangguan masalah perilaku kekerasan, kemudian masalah resiko bunuh diri, asuhan keperawatan pada pasien dengan waham, halusinasi, kemudian mahasiswa mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan pada klien yang mengalami harga diri rendah, isolasi sosial, defisit perawatan diri, serta pada pasien dengan kelompok khusus, misalnya pada psikotik gelandangan. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan pada anak dengan kebutuhan khusus, korban pemerkosaan, korban KDRT ataupun korban trafficking, narapidana, kemudian anak jalanan. Kemudian mahasiswa juga diharapkan mampu menganalisis tentang konsep recovery dan supportive environment dalam perawatan gangguan jiwa, mengaplikasikan manajemen pelayanan keperawatan jiwa yang profesional baik di tatanan layanan klinik maupun di komunitas, serta mahasiswa diharapkan mampu mensimulasikan terapi modalitas. Di dalam mata kuliah keperawatan jiwa ini, metode yang saya lakukan itu terdiri dari delivery, interaction, dan assessment. Dalam memberikan pembelajaran selama mata kuliah keperawatan jiwa, teknik delivery yang saya lakukan adalah yang pertama, melakukan perkuliahan secara langsung dengan tatap muka pada mahasiswa. Kemudian penyampaian materi saya gunakan melalui textbook, yaitu buku yang bisa mahasiswa akses di perpustakaan tentang asuhan keperawatan jiwa. Kemudian buku yang saya kembangkan sebagai bahan ajar yang terdiri dari modul ajar keperawatan kesehatan jiwa pada pasien dengan gangguan, kemudian modul praktikum asuhan keperawatan jiwa pada pasien dengan gangguan. Kemudian di dalam perkuliahan saya juga memberikan case study pada mahasiswa, di mana mahasiswa dapat melakukan kerja kelompok untuk menyelesaikan case study tentang asuhan keperawatan jiwa pada gangguan. Kemudian mahasiswa setelah melakukan diskusi di dalam perkuliahan, mahasiswa akan melakukan presentasi tentang tugas yang sudah mereka selesaikan. Kemudian teknik lainnya yang saya gunakan adalah terkait dengan interaction dengan mahasiswa, ya, di mana di situ ketika saya berinteraksi dengan mahasiswa di dalam kelas, ya, untuk menginteraktifkan perkuliahan, saya mengajak mahasiswa untuk berpartisipasi aktif selama perkuliahan, yaitu dengan memberikan pertanyaan sebelum perkuliahan dilangsungkan. Kemudian juga kita berdiskusi dengan mahasiswa tentang isu-isu terkini tentang keperawatan kesehatan jiwa. Kemudian selain perkuliahan di kelas, saya juga menggunakan media seperti WhatsApp,
sebagai media komunikasi dengan mahasiswa tentang bahasan-bahasan atau pokok materi yang belum mereka pahami sehingga kita bisa berdiskusi langsung. Kemudian saya juga menggunakan sistem teknologi di dalam perkuliahan, misalnya adalah dengan memanfaatkan sistem elang dari universitas, di mana di situ saya bisa mengupload materi yang saya berikan. Kemudian di situ juga saya sediakan slot untuk pengumpulan tugas mahasiswa, sehingga di situ mahasiswa dapat mengupload tugas perkuliahan. Kemudian saya juga memberikan respon umpan balik terkait dengan nilai mahasiswa, terkait dengan penugasan, serta ujian ataupun ujian semester tengah ataupun ujian semester akhir juga masuk ke dalam sistem elang. Kemudian yang ketiga, teknik asesmen. Di sini bagaimana saya menilai mahasiswa di dalam perkuliahan yang saya ampu. Di awal perkuliahan saya sudah menjelaskan tentang RPS, di mana di situ juga sudah dipaparkan tentang penilaian yang saya lakukan di dalam perkuliahan, ya, sehingga diharapkan dengan penjelasan di awal kita sudah punya kesepakatan apa saja yang akan dinilai di dalam perkuliahan. Mahasiswa bisa mempersiapkan diri secara maksimal untuk mendapatkan hasil yang mereka harapkan, ya, di mana di dalam RPS itu sudah tersusun kaitannya dengan bobot penilaian, ya, di mana terdiri dari tugas, baik itu tugas individu ataupun tugas kelompok. Kemudian ada ujian tengah semester, serta ada ujian akhir semester, praktek klinik ataupun sikap selama perkuliahan. Untuk bobot penilaian yang saya lakukan untuk tugas mahasiswa itu ada 30% dari total penilaian. Kemudian ujian tengah semester 25%, ujian akhir semester 25%, praktek klinik yang nanti akan diambil mahasiswa itu bobot penilaiannya adalah 10%, dan yang terakhir itu adalah sikap profesionalisme atau behavior mahasiswa, yaitu ada 10%. Ya. Jadi di situ adalah terkait dengan deskripsi mata kuliah yang saya lakukan kepada mahasiswa, dan diharapkan teknik yang saya lakukan, 3 teknik tadi di IE itu dapat memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan secara maksimal dan dapat meraih hasil juga yang maksimal. Nah, untuk selanjutnya nanti saya akan memaparkan tentang video pembelajaran yang saya lakukan tentang keperawatan kesehatan jiwa 2, yaitu fokus pada pasien gangguan, tentang strategi pelaksanaan atau implementasi komunikasi terapeutik pada pasien dengan gangguan jiwa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat melihat video yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang implementasi keperawatan jiwa, atau istilah yang sering kita gunakan itu adalah strategi pelaksanaan. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang asuhan keperawatan jiwa pada gangguan. Ya, ada 7 kasus yang harus kita pahami. Ya, ada mulai dari kasus resiko perilaku kekerasan. Ada lagi yang ingat? Apa lagi? Halusinasi, isolasi sosial, harga diri rendah, defisit perawatan diri, dan yang terakhir adalah resiko bunuh diri. Ya. Nah, di sini nanti kita akan belajar tentang strategi pelaksanaannya atau implementasi tindakan keperawatan. Oke, berarti implementasi itu adalah urutan yang nomor 4 setelah kita melakukan pengkajian, kemudian kita menegakkan diagnosa. 3, kita menyusun intervensi, dan yang keempat itu adalah tindakan keperawatannya. Ya.
Nah, ini kita masuk dulu materinya tentang implementasi keperawatan atau strategi pelaksanaan. Nah, ini yang dimaksud dengan SP atau strategi pelaksanaan. Ya, nanti yang akan sering kalian dengar istilah familiarnya adalah kita melakukan SP ke pasien. Ya. SP itu adalah instrumen panduan pelaksanaan intervensi dalam keperawatan jiwa yang digunakan sebagai acuan perawat pada saat kita melakukan interaksi kepada pasien. Nah, sebelum kita melakukan intervensi keperawatan, pastikan bahwa di tahapan pertama di sini kita harus mampu dulu di sini ya, melatih kemampuan intelektual tenaga keperawatan tentang pola komunikasi pada saat dilaksanakan latihan kemampuan yang terintegrasi antara intelektual, kemudian psikomotor dan afektif. Kognitifnya kita itu kita gunakan kaitannya dengan seberapa paham kita sih tentang asal keperawatan pasien tersebut. Kemudian psikomotor itu berarti keahlian kita dalam melakukan komunikasi terapeutiknya. Kemudian afektif itu adalah sikap kita pada saat ke pasien. Di mana SP ini ada dua bagian. Satu itu ada tentang proses keperawatan dan yang kedua itu ada strategi komunikasi. Nah, ada rangkaian tadi, kita harus tahu dulu, paham dulu tentang proses keperawatannya sebelum kita melakukan interaksi ke pasien. Satu, pastikan dulu kondisi pasiennya. Ingat bahwa pasien gangguan jiwa itu kondisinya berbeda-beda sesuai dengan diagnosanya. Ya, bahwa satu pasien itu bisa memungkinkan muncul 3 diagnosa, maka kita pastikan ya diagnosa atau masalah utama kondisi pasiennya yang saat ini mau kita lakukan itu apa diagnosanya yang muncul. Kita mau melakukan tindakan keperawatan itu untuk apa sih? SP-nya untuk mengatasi masalah yang mana? Kita harus paham. Ya. Oh, misalnya pasiennya berlaku kekerasan, berarti tujuan kita melakukan intervensi itu adalah untuk mengontrol perilaku kekerasan pasien agar pasiennya tidak ngamuk, ya, kemudian mampu mengontrol emosinya. Nah, di sini di strategi komunikasi yang nanti akan kita lakukan itu sama urutannya, ada dimulai dari fase orientasi. Ada saran terapeutik, kemudian di sini ada evaluasi atau validasi, kemudian ada kontrak ke pasiennya. Kontrak itu ada topik apa pembicaraan yang akan kita lakukan, komunikasinya, kemudian ada waktu, tempat, dan tujuan. Sebenarnya sama seperti keperawatan pada umumnya kalian mau melakukan tindakan apa. Salam terapeutik, kita mengucapkan salam ke pasien ya, atau bisa kita juga menggunakan komunikasi verbalnya dengan memberikan sentuhan ke pasien, jabat tangan, itu tidak masalah ya, sesuai dengan kepercayaan pasiennya ya. Apalagi kalau misalnya pas jenis kelaminnya sama, maka kita bisa menggunakan jabat tangan dengan memanfaatkan salam terapeutik ini. Kemudian yang kedua, evaluasi atau validasi. Biasanya kalian ketemu sama pasien, bagaimana perasaannya kali ini atau bagaimana kondisinya saat ini ya. Nah, ini yang nanti kita pakai di evaluasi atau validasi pasien. Bapak atau Ibu, gimana kabarnya hari ini? Perasaannya bagaimana hari ini? Karena konteks pasien kita itu adalah pasien dengan masalah psikososial, masalah kesehatan jiwa. Maka setiap hari kita harus memahami atau mengevaluasi perasaan pasien, bukan keluhan ya. Kalau kalian ketemu pasien KMB, kalian akan tanya, Bapak, hari ini bagaimana? Keluhan yang dirasakan Bapak apa? Tapi kalau pasien juga tidak menanyakan keluhan pasien, tapi menanyakan perasaan pasien. Kemudian ada kontrak. Kalau kontrak biasanya kan kalian kalau intervensi tindakan mau perawatan luka, Bapak nanti saya akan melakukan tindakan selama 7 menit. Sudah selesai ya. Tetapi kalau di jiwa, kalian kontraknya itu meliputi kontrak topiknya. Bapak nanti kita akan komunikasi atau kita akan ngobrol-ngobrol ya tentang misalnya cara mengontrol perilaku kekerasan. Nanti waktunya selama 7 menit. Bapak setuju? Tempatnya mau di mana? Karena pada saat kita komunikasi terapeutik, kita harus men-setting lingkungan senyaman mungkin. Sehingga tempatnya itu biarkan pasien memilih,
mau tempatnya di ruang keperawatan di dalam atau bisa di teras atau bahkan di taman. Kita berikan kesempatan pasien untuk memilih tempatnya. Kemudian tujuannya sama. Tindakan apapun kita pasti menyampaikan tujuan tindakan untuk apa. Nanti kita akan komunikasi tentang perilaku marah Bapak. Ya, saya akan mengajarkan cara mengontrol marah agar Bapak bisa mengontrol emosinya. Ini di fase orientasi. Kemudian di fase kerja. Nah, di fase kerja ini ya sesuai dengan langkah-langkah tindakan keperawatan, tetapi dalam bentuk komunikasi sesuai dengan yang ada di strategi pelaksanaan. Ya. Kalian sudah punya buku keperawatan jiwa, di situ sudah ada tentang SP-nya, SP pasien RPK. Oh, ada 4 nih. Pertemuan pertama, pertemuan kedua, ketiga, keempat. Kemudian SP pasien halusinasi juga akan berbeda lagi. SP ISOS juga berbeda. HDR sampai ke resiko bunuh diri itu SP-nya sudah ada. Sehingga kita nanti fase kerjanya menggunakan sesuai dengan yang ada di buku. Ya. Kemudian yang fase tahapan terakhir itu adalah fase terminasi. Sama ada evaluasi subjektif, kemudian ada evaluasi objektif. Kemudian kita juga bisa mengevaluasi subjektif dari topik yang tadi kita bicarakan. Masih ingat nggak Pak tadi kita ngobrolnya tentang apa? Itu kan juga masuk ke evaluasi subjektif. Kemudian setelah evaluasi subjektif kita lakukan evaluasi objektif. Apa evaluasi objektif? Tadi saya mengajarkan apa? Bisa dipraktekkan kembali atau tidak? Itu evaluasi objektif. Ya, karena di sini kita harus mengevaluasi setiap tindakan apa yang kita lakukan pasien. Harapannya pasien itu mampu melakukan apa yang kita ajarkan. Kemudian ada tindak lanjut atau RTL. Ya, apa yang perlu kita lakukan pada pasien setelah tindakan itu kita lakukan? Kemudian ada kontrak pertemuan berikutnya. Kemudian di sini kita bisa lihat RTL. Kalau RTL misalnya kalian melakukan tindakan perawatan luka, nanti tindak lanjutnya adalah Bapak nanti saya akan kesini lagi untuk melakukan TTP atau yang lainnya. Tapi kalau RTL di sini pasien jiwa, pada saat kalian interaksi, kalian harus membawa yang namanya lembar ADL pasien. Yang di situ sudah terdiri dari kolom waktu, ya, jam dari mulai pasien bangun tidur sampai pasien mau tidur lagi. Itu pasien harus mengisi jadwal harian tersebut. Sehingga RTL-nya setelah kita melakukan tindakan, lembar kosong tadi itu kita kasihkan ke pasien. Bapak, saya tadi sudah mengajarkan ya cara mengontrol marah. Nanti Bapak harus memasukkan ke dalam jadwal harian. Itu RTL-nya. Ya. Kemudian ada kontrak lagi di sini. Karena tidak mungkin kita melakukan satu tindakan itu selesai pasien masalahnya teratasi. Pasien jiwa itu butuh tindakannya berkali-kali. Beda dengan kita orang normal. Ketika saya mengajari Mbak, nanti kamu belajar ya ketika kamu marah mengontrol marahnya dengan nafas dalam atau pukul bantal. Pasien jiwa ketika diajarkan seperti itu tidak bisa sekali dia jalan, sehingga harus berulang-ulang. Nah, dan tidak hanya satu kegiatan. Maka ketika kita sudah pertemuan pertama, besoknya kita mau ketemu pasien lagi, ini di akhir di fase orientasi kita harus kontrak dulu. Bapak, besok kita ngobrol lagi ya Pak ya. Ngobrolnya tentang misalnya cara mengontrol marah dengan cara pukul dan dengan cara melakukan aktivitas fisik. Ya, tadi kan kita sudah belajarnya tentang nafas dalam. Ya. Besok kira-kira Bapak mau ngobrolnya jam berapa? Kontraknya jelas, kontrak topiknya, kontrak waktunya, jamnya, kemudian tempatnya. Bapak maunya jam berapa? Jam 8, jam 10, pasiennya yang pilih. Kemudian tempatnya mau di mana? Pasiennya juga yang pilih. Mau berapa lama kira-kira besok kita ngobrol? Itu sudah kita kontrak di awal. Nah, karena satu, pasien kan gangguan jiwa, moodnya berubah-ubah. Kalau kita sudah kontrak di awal, maka kita hanya mengingatkan besoknya. Pak, kemarin kan kita sudah janjian ya,
sehingga pasien itu berusaha untuk menepati janji yang kita sudah buat sebelumnya. Nah, sekarang ya, kita akan belajar bagaimana sih kita menerapkan SP ke pasien. Ya, kemarin sudah presentasi tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan halusinasi. Masih ingat halusinasi? Halusinasi itu apa sih? Perasaan di mana pasien itu mengalami gangguan pada persepsi dan sensorinya. Ada apa panca indera? Maka berarti pasien mengalami halusinasi penglihatan, kemudian bisa halusinasi pendengaran, perabaan, pembau atau perasa. Nah, nanti kita akan praktek interaksi ke pasien dengan halusinasi. Kira-kira apa sih yang perlu dikaji pada saat pasien itu halusinasi? Nanti ada 5 poin yang harus kita kaji setiap kali kita interaksi ke pasien. Ya. Oke, ada yang mau maju ke depan? Siapa? Saya Bu. Oke, Mbak Retno akan menjadi pasien saya. Nanti saya akan memperagakan bagaimana melakukan interaksi ke pasien. Silakan Mbak Retno bisa ke depan. Pada saat komunikasi itu ada verbal dan non-verbal. Non-verbalnya itu adalah kaitannya dengan sikap kita, ya, posisi duduknya. Tidak boleh kita di depan pasien kakinya seperti ini. Kemudian tidak boleh kalian kayak gini, tangannya tidak boleh menghilang atau masuk ke saku. Jadi benar-benar kita sikap terbuka ke pasien. Nah, di sini saya akan mencontohkan tentang SP pasien halusinasi pertemuan pertama. Ya, sehingga saya akan nanti mengkaji pasiennya halusinasinya apa dan sebagainya. Pada saat kalian mau interaksi membawa lembar ADL pasien. Ini sudah disiapkan. Nanti sambil dievaluasi ya, kalau misalnya yang saya lakukan, oh Bu, tadi ada yang kelewat, sambil nanti kita evaluasi. Oke, baik, masih ingat tadi mulai dari fase orientasi, fase kerja, dan fase koordinasi. Assalamualaikum Mbak Retno. Waalaikumsalam. Oke, Mbak Retno, gimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Oke, Mbak Retno, perkenalkan ya. Sebelumnya kita kenalan dulu. Nama saya Hana Nafia. Saya perawat dari UMPP dari Pekalongan. Kalau boleh tahu namanya siapa? Dewi Retno. Oh, Dewi Retno. Mbak Retno masih senang dipanggil siapa? Rere Bu. Rere. Oke, Mbak Rere. Mbak Rere, bagaimana kabarnya hari ini? Cemas. Oke, cemas. Mbak Rere, di sini saya akan membantu Mbak Rere untuk melakukan asuhan keperawatan untuk membantu Mbak Rere mengatasi masalah yang Mbak Rere alami ya. Oke, kita bisa turun dulu, kita mau ngobrol-ngobrol sekarang ya Mbak ya. Sekarang mau berapa lama? 15 menit. 15 menit. Tempatnya mau di sini atau mau pindah? Di sini saja Di Bu. sini saja. Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentang masalah yang Mbak Rere alami. Ya. Oke, kalau boleh tahu Mbak Rere bisa diceritakan nggak? Tadi Mbak Rere cemasnya kenapa? Karena setiap mau tidur itu selalu mendengar bisikan-bisikan itu. Mau mendengar bisikan-bisikan. Kalau boleh tahu bisikannya isinya apa Mbak? Disuruh bunuh diri Bu. Disuruh bunuh Iya. diri. Oke. Munculnya kapan tuh Mbak? Biasanya itu tiap malam mau tidur sama siang hari. Tiap malam mau tidur sama siang hari. Frekuensinya berapa kali kalau Mbak Rere gitu? Bisa sampai 3 kali Bu. 3 kali. Kalau malam 3 kali, kalau Iya. siang juga 3 kali ya seperti itu. Oke. Biasanya munculnya pada saat Mbak Rere sedang apa? Sendirian atau setiap saat muncul? Sendirian Bu. Oke, munculnya pada saat Mbak Rere sendirian ya. Ketika suara-suara itu muncul, apa yang Mbak Rere lakukan? Menangis Bu. Menangis. Kemudian ketika Mbak Rere menangis, suaranya hilang nggak? Enggak. Nggak hilang. Oke. Mbak Rere, kalau dari yang tadi Mbak Rere sampaikan, masalahnya Mbak Rere alami itu namanya halusinasi. Nah, halusinasi itu adalah mendengar suara-suara. Ya, tapi Mbak Rere halusinasi ini adalah halusinasi pendengaran. Karena Mbak Rere mendengar suara-suara yang orang lain itu tidak bisa mendengarnya. Nah, di sini saya akan mengajarkan Mbak Rere untuk mengatasi halusinasi yang Mbak Rere lakukan. Ya. Ada beberapa cara
Untuk mengontrol halusinasi, yang pertama itu adalah dengan cara mengherdik atau mengusir suara-suara. Yang kedua itu adalah dengan minum obat. Yang ketiga itu adalah dengan bercakap-cakap dengan orang lain. Kemudian yang terakhir itu ada melakukan aktivitas berjadwal. Kira-kira dari tadi 4 cara, Mbak Dede mau diajarkan yang mana dulu? Yang pertama itu. Yang mengherdik atau mengusir ya? Oke, baik, saya ajarkan. Jadi salah satu tindakan untuk mengusir halusinasi itu adalah mengherdik atau mengusir suara-suara yang Mbak Dede dengar. Ya. Caranya adalah ketika suara-suara itu muncul, Mbak Dede tutup telinga, kemudian dalam hati Mbak Dede itu ngomong, atau misalnya bisa diucapkan atau bisa dalam hati ya. Tutup telinganya, kemudian Mbak Dede bilang pergi, kamu suara palsu, kamu tidak nyata. Ya. Itu nanti diulang-ulang sampai suaranya itu pergi, ya, sampai suaranya hilang. Oke, Mbak Dede paham tadi yang saya ajarkan? Caranya bagaimana? Dengan menutup telinga sambil ngomong pergi kamu suara palsu. Oke, coba Mbak Dede praktekkan. Pergi kamu suara palsu, kamu tidak nyata. Oke. Itu nanti diulangi sampai suaranya benar-benar hilang ya Mbak ya. Oke, bagus sekali Mbak Dede tadi sudah paham apa yang saya ajarkan. Ya. Nah, ini nanti yang saya ajarkan itu nanti dimasukkan ke dalam jadwal harian ya Mbak ya. Oke, Mbak Dede gimana sekarang perasaannya setelah kita ngobrol-ngobrol? Lega. Oke, baik, alhamdulillah ya. Nanti di sini saya akan memberi gambar harian yang hadiah Mbak Dede yang harus Mbak Dede isi. Ya. Kira-kira tadi Mbak Dede masih ingat nggak caranya bagaimana ketika suara itu muncul? Ada 4 cara. Pertama mengherdik, yang kedua minum obat, yang ketiga melakukan aktivitas, yang keempat mencapai. Oke, yang tadi diajarkan yang mengherdik gimana caranya? Dengan cara ketika ada bisikan menutup telinga dengan ngomong pergi kamu suara palsu, kamu tidak nyata. Bagus ya. Sekarang ini Mbak Dede bisa isi ya, ini ada kolom. Nanti kira-kira Mbak Dede mau berlatih mengherdiknya setiap kapan? Pagi, siang, sore? Pagi jam berapa? Jam 9. Oke, pagi jam 9 ya. Jam 9 ini saya yang menuliskan atau Mbak Dede mau nulis sendiri? Dibereskan saja. Jam 9 itu Mbak Dede melakukan berlatih mengherdik. Nanti dicetak ya, di sini ada mandiri, kemudian ada dibantu atau tidak dilakukan. Kalau Mbak Dede tiap jam 9 itu mengherdik sendiri tanpa diingatkan perawat, maka dicetak yang M ya. Kalau harus diingatkan perawat, misalnya saya besok harus mengingatkan Mbak Dede sudah jam 9, Mbak Dede kok tidak mengherdik, berarti nanti Mbak Dede centang di B ya, karena harus dibantu diingatkan perawat. Tapi kalau tidak melakukan, maka centang di yang T, tidak melakukan. Ini mau disimpan Mbak Dede atau mau disimpan saya? Disimpan sendiri. Oke, baik, ini saya kasihkan ke Mbak Dede ya. Nanti disimpan di bawah tempat tidur, jangan sampai hilang. Oke Mbak Dede, kita sudah selesai nih ngobrol-ngobrolnya. Besok kita ngobrol-ngobrol lagi. Mbak Dede bersedia? Bersedia belum? Oke, kira-kira mau jam berapa? Jam 10. Jam 10. Tempatnya? Di taman. Mau di taman. Oke, besok kita ngobrol tentang cara mengontrol halusinasi dengan cara yang minum obat. Ya, besok kita belajar tentang mengontrol halusinasi dengan ini. Oke Mbak Dede, terima kasih ya Mbak atas waktunya. Mbak Dede bisa kembali ke tempat tidur. Terima kasih. Saya tidur. Demikianlah video pembelajaran yang saya buat. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.